Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Surabaya Fakultas Bisnis dan Ekonomika mata kuliah Keuangan Korporat Internasional akan mempresentasikan tentang Managing Economic and Translation Exposure. Sebelumnya, perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Sidi Cecilia Gunawan dengan NRP 130219194 dan rekan saya Desiana Yupita dengan NRP 130219192. Pertama-tama, kami akan menceritakan ringkasan kasus terlebih dahulu. Blitz, salah satu perusahaan di US, selama ini telah melakukan ekspor ke Thailand dan baru-baru ini akan mengekspor ke Inggris. Adapun kegiatan ekspor dan impor Blitz, semuanya berdenominasi dalam mata uang asing. Importir Thailand Blitz membeli 180.000 pasang Speedos dengan harga 4.594 per pasang dalam mata uang Thailand Baht, berdasarkan perjanjian yang sebentar lagi akan berakhir, yakni dalam 2 tahun lagi. Walaupun harganya cukup rendah, namun harga tersebut sudah markup biaya dengan cukup. Adapun untuk ekspor ke Inggris, yaitu ke Jocks Ltd sebesar 200.000 pasang dengan harga 80 pound per pasang. Harga impor Thailand untuk memproduksi 80.000 pasang adalah 3.000 Thailand Baht. Namun, adanya peristiwa baru-baru ini di Asia menyebabkan pengeluaran kebutuhan tersier seperti Lord Bridge jadi menurun. Selain itu, Thailand Baht juga mengalami depresiasi karena peristiwa tersebut. Namun, dalam hal ini Ben Holt tetap optimis, sebab pertumbuhan ekonomi di Asia diperkirakan akan kembali tinggi ketika efek dari peristiwa tersebut sudah hilang. Adapun berikut adalah beberapa peramalan dari Blitz. Yang pertama, penjualan di US sebesar 520.000 pasang dengan harga reguler, ekspor ke Thailand sebanyak 180.000 pasang dengan harga 4.594 Thailand Baht, dan ekspor ke Inggris sebanyak 200.000 pasang dengan harga 80 pound. Adapun besarnya COGS adalah 80.000 pasang yang terjadi di Thailand, dan sisanya terjadi di US dengan nilai per pasang $70. Biaya tetap sebesar $2 juta, biaya operasional variabel sebesar 11% dari penjualan di US, yang mana biaya operasional ini semuanya terjadi di US. Adapun kurs spot saat ini untuk Thailand Baht adalah $0,022 dan untuk pound sebesar $1,5. Di samping itu, mengenai kurs untuk baht dan pound, terdapat 3 skenario nilai tukar antara baht, pound, dan dolar. Untuk yang selanjutnya adalah konsep yang relevan. Yang pertama ada exposure ekonomi. Exposure ekonomi adalah dampak fluktuasi nilai tukar terhadap arus kas masa depan perusahaan. Exposure ekonomi memperhatikan pengaruh pergerakan nilai tukar terhadap arus kas secara keseluruhan. Exposure ekonomi dapat dicari melalui penentuan arus kas masuk dan keluar tiap mata uang dengan membuat beberapa skenario nilai tukar di masa mendatang. Dan yang selanjutnya adalah how restructuring can reduce economic exposure. Jika sensitivitas pengeluaran lebih besar dari pendapatan, maka harus mengurangi sensitivitas pengeluaran dan meningkatkan sensitivitas pendapatan. Berlaku pula sebaliknya. Intinya, jika mengurangi perbedaan antara kas masuk dan kas keluar dalam mata uang asing, akan dapat mengurangi exposure ekonomi. Untuk yang selanjutnya adalah keputusan restrukturisasi terkait dengan penambahan atau pengurangan penjualan pada pasar asing. Yang kedua ada peningkatan atau pengurangan ketergantungan pada pemasok asing. Yang ketiga ada pendirian atau pengurangan fasilitas produksi di pasar asing. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah peningkatan atau pengurangan level utang dalam mata uang asing. Yang selanjutnya adalah assessment of economic exposure, yaitu perusahaan dapat menilai hubungan antara pergerakan nilai tukar negara tersebut dengan arus kas seluruh unit atau analisis regresi. Dan hasilnya akan diketahui bahwa perusahaan tersebut memiliki exposure terhadap pergerakan nilai tukar atau tidak. Yang selanjutnya adalah assessment of each unit exposure, yaitu analisis regresi dilakukan secara terpisah untuk tiap unit arus kas dan bertujuan untuk mengetahui unit mana yang menjadi sumber exposure.
Dan yang selanjutnya adalah identifying the source of the unit's exposure, yaitu analisis regresi lebih lanjut terhadap hubungan antara pergerakan nilai tukar dengan tiap komponen laporan laba rugi, misalnya revenue, COGS, atau operating expenses. Teori selanjutnya adalah beberapa strategi yang memungkinkan untuk melakukan lindung nilai dari exposure ekonomi. Yang pertama adalah pricing policy. Dalam strategi ini, perusahaan akan menurunkan harga saat mata uang asing melemah. Kemudian, hedging with forward contract artinya adalah MNC dapat menjual kontrak forward dalam mata uang asing. Dari hasil penjualan ini, kerugian arus kas dari kegiatan operasional normal akan tertutup oleh gain dari kontrak forward. Adapun purchasing foreign suppliers adalah saat mata uang asing melemah, maka perusahaan bisa membeli bahan baku lebih banyak di negara asing yang mata uangnya melemah tersebut. Strategi keempat adalah financing with foreign funds. Artinya, perusahaan dapat melakukan pinjaman di negara asing, yang mana negara asing tersebut mata uangnya sedang melemah, kemudian menukar pinjaman itu dengan mata uang negaranya sendiri untuk mendanai bisnisnya. Selanjutnya adalah merevisi operasi dari unit lain. Dalam hal ini, top manajemen dari MNC dapat menyarankan unit bisnis lainnya untuk melakukan pendanaan dalam mata uang asing, jika MNC tersebut memiliki beberapa unit bisnis. Untuk case yang pertama adalah bagaimana Blades akan terpengaruh secara negatif oleh tingginya tingkat inflasi di Thailand jika pelanggan Thailand memperbarui komitmennya untuk 3 tahun lagi. Nah, jika perjanjian diperbarui, maka besarnya pendapatan yang diterima dari retail asal Thailand tersebut akan tetap. Hal ini menyesuaikan dengan perjanjian yang ada. Namun, COGS yang terjadi di Thailand akan sangat bergantung pada tingkat inflasi di Thailand. Mengingat Blades masih baru berencana untuk mengimpor komponen dari Thailand dengan perjanjian harga yaitu sebesar 3.000 baht per pasang. Artinya, perjanjian ini terpisah dari perjanjian 3 tahunan yang dilakukan oleh Blades dengan retailer asal Thailand tersebut. Di samping itu, inflasi juga dapat menyebabkan pelemahan baht di kemudian hari. Hal ini tentu dapat berpotensi menjadi kerugian bagi Blades, karena Blades akan mengalami penurunan arus kas masuk dari Thailand. Untuk case yang kedua adalah Hood percaya bahwa importir Thailand akan memperbarui komitmennya dalam 2 tahun. Apakah penilaian ini benar dan mengapa iya atau mengapa tidak? Asumsikan bahwa ekonomi Thailand kembali ke tingkat pertumbuhan yang tinggi seperti sebelum peristiwa ekonomi yang tidak menguntungkan baru-baru ini. Dengan asumsi ini, seberapa mungkin importir Thailand akan memperbarui komitmennya dalam 2 tahun? Dan jawabannya adalah bisa jadi benar. Jika ekonomi Thailand kembali tinggi, diperkirakan masyarakat Thailand akan kembali berminat untuk membeli barang tersier seperti halnya rollerblades. Terlebih lagi, jika inflasi di Thailand tetap tinggi, maka retail dari Thailand menjual dengan harga yang tidak terdampak inflasi sehingga lebih murah dan laris terjual. Namun, hal ini perlu dipertimbangkan oleh retailer Thailand tersebut. Jika ternyata masyarakat tetap mengurangi pembelian produk tersier atau rollerblades karena inflasi yang tinggi, maka kontrak bisa saja tidak diperbarui. Jadi, ini semua bergantung pada perilaku masyarakat Thailand di kemudian hari. Case yang ketiga adalah berdasarkan masing-masing dari 3 kemungkinan nilai Thai baht dan pound Inggris, gunakan perhitungan untuk memperkirakan arus kas tahun depan. Berikan komentar pada exposure ekonomi Blades dengan mengabaikan efek pajak. Perhitungan dimulai dari perhitungan arus kas masuk dan kas keluar. Antara lain adalah sales, COGS, dan biaya operasional. Adapun untuk perhitungan tersebut, di sini kita memperhatikan 3 kondisi alternatif yang memungkinkan. Yang pertama untuk sales. Untuk sales yang bertepatan di US, nilainya tidak akan dipengaruhi oleh nilai tukar, sebab sudah dalam mata uang dolar. Adapun untuk sales yang berasal dari Thailand,
yaitu untuk 180.000 unit, nilainya ini akan dipengaruhi oleh nilai tukar Thailand baht yang bervariasi, mulai dari 0,022, 0,0209, dan 0,0198. Begitu pula untuk sales yang dari UK atau Inggris. Untuk penjualan 200.000 unit, nilainya akan berbeda-beda untuk 3 alternatif nilai tukar pound terhadap dolar. Dengan cara yang sama, kita dapat menghitung COGS dan biaya operasional. Kebetulan COGS di sini hanya terjadi di US dan Thailand. Sehingga nilai tukar pound tidak mempengaruhi COGS. Adapun untuk biaya operasional yang terdiri dari fix dan variabel, semuanya terjadi di US, sehingga tidak dipengaruhi oleh nilai tukar. Dari perhitungan ini, kita dapat mendapatkan net cash flow atau arus kas bersih untuk kemungkinan alternatif pertama sebesar 33,5 juta dolar. Alternatif kedua sebesar 32,1 juta dolar. Dan alternatif yang terakhir atau ketiga sebesar 31,7 juta dolar. Dari perhitungan tersebut terlihat bahwa Blitz mengalami exposure ekonomi. Walaupun mungkin exposure ini tidak terlalu besar dampaknya. Karena terlihat dari selisih arus kas bersih yang tidak terlalu berbeda jauh untuk setiap skenario. Namun, terlihat bahwa perubahan nilai tukar mempengaruhi arus kas Blitz, sehingga disimpulkan terdapat exposure ekonomi. Untuk kasus yang keempat adalah ulangnya analisis pada pertanyaan 3, tetapi asumsikan bahwa pound Inggris dan baht Thailand berkorelasi sempurna. Misalnya jika baht terdepresiasi sebesar 5%, pound juga akan terdepresiasi sebesar 5%. Dengan asumsi ini, akankah exposure ekonomi Blitz akan lebih besar? Mengapa iya dan mengapa tidak? Demikian adalah hasil perhitungan dari kelompok kami jika Thailand baht dan pound Inggris masing-masing terdepresiasi sebesar 5%. Dan berikut ada interpretasinya, yaitu berdasarkan perhitungan di atas, exposure ekonomi Blitz semakin besar. Hal ini terlihat dari selisih arus kas pada skenario pertama dan ketiga yang semakin jauh. Dengan kata lain, depresiasi baht dan pound 10% akan diikuti dengan penurunan arus kas bersih sebesar 11,15%. Maka peningkatan korelasi sama dengan peningkatan exposure. Untuk case yang terakhir adalah berdasarkan jawaban atas 3 pertanyaan sebelumnya, tindakan apa yang dapat dilakukan Blitz untuk mengurangi tingkat exposure ekonomi Thailand. Dalam hal ini, Blitz dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama, Blitz dapat menjalin kontrak dengan negara yang korelasinya negatif atau sebisa mungkin serendah mungkin dengan baht dan pound, sehingga exposure akan berkurang. Selanjutnya, Blitz juga bisa menjual kontrak forward untuk baht. Sebab nilai penjualan dalam mata uang baht diketahui dengan pasti. Mengapa Blitz harus menjual kontrak forward bukan membeli kontrak forward? Karena diperkirakan baht akan terdepresiasi. Caranya, Blitz dapat membeli baht pada akhir periode dengan kurs spot saat itu, kemudian menjualnya pada forward rate yang lebih tinggi. Hal ini tentunya dapat menutup kerugian dari depresiasi baht. Selanjutnya adalah menambah COGS yang terjadi di Thailand. Hal ini disebabkan karena pelemahan baht akan menguntungkan Blitz dalam hal ini. Blitz juga bisa memperoleh pendanaan dari Thailand lebih banyak. Sebab depresiasi dari baht diharapkan akan mengecilkan loan repayment atau pembayaran Blitz atas utang tersebut di kemudian hari. Berdasarkan kasus yang ada, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah yang pertama, pembaruan kontrak perjanjian Blitz dengan retailer asal Thailand tidak serta-merta berdampak positif bagi Blitz. Hal ini mempertimbangkan adanya inflasi yang mungkin akan merugikan Blitz.
Adapun retailer asal Thailand tersebut mungkin memperbarui kontraknya jika kondisi ekonomi di Thailand kembali membaik dan masyarakat Thailand kembali bersedia untuk membeli rollerblades. Namun semua ini masih bergantung pada perilaku konsumsi dari masyarakat Thailand. Selanjutnya adalah exposure ekonomi blades harus dilihat berdasarkan beberapa alternatif skenario. Ketika korelasi BAT dan PON menguat, maka exposure ekonomi itu akan bertambah. Adapun exposure ekonomi itu dapat dikurangi dengan cara menjalin kerjasama dengan negara yang mata uangnya memiliki korelasi rendah, meningkatkan COGS dan pendanaan di Thailand, serta menjual kontrak forward untuk BAT. Sehingga dari sini rekomendasi yang ada adalah blades harus secara berkala mengukur exposure-nya. Sebab kondisi persaingan dan global yang berubah-ubah juga akan mengaruhi exposure blades. Adapun blades juga dimungkinkan untuk melakukan restrukturisasi operasional. Jika suatu saat sensitivitas arus kas masuk dan sensitivitas arus kas keluar blades dalam mata uang BAT mengalami perubahan. Namun, blades harus dengan cermat memperhatikan tiap komponen dari laporan keuangannya untuk menentukan mana komponen yang harus ditingkatkan dan mana komponen yang harus diturunkan. Tentunya, hal ini semua ditujukan dalam rangka menurunkan exposure ekonomi. Sebab diketahui bahwa restrukturisasi juga berbiaya yang cukup mahal. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.